Baiklah, kami akan mulai mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul tentang analisis persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring di Universitas Pancabakti Pontianak. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Resyana Mira, NIM 20110417215, dan rekan saya Agustina Solagratia, NIM 20104172227. Masih Devianti Titin, NIM 2010417226. Saya Maria Dwi Angela, NIM 201417228. Dan nama saya Agapitus LG Purbaya, NIM 20110417232. Pembelajaran daring 1. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring sangat dikenal di kalangan masyarakat dan akademik dengan istilah pembelajaran online atau online learning. Istilah lain yang sangat umum diketahui adalah pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang berlangsung di dalam jaringan di mana pengajar dan yang diajar tidak bertatap muka secara langsung. Menurut Isman, pembelajaran daring adalah pemanfaat jaringan internet dalam proses pembelajaran. Pembelajaran daring dapat dilakukan dari mana dan kapan saja tergantung pada ketersediaan alat pendukung yang digunakan. 2. Dasar hukum pembelajaran daring. A. Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID virus atau COVID-19. Surat Keputusan Kepala BNPB nomor 9A tahun 2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia. Yang D. SE Mendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang pencegahan COVID-19 pada satuan pendidikan. Yang E. Surat Mendikbud nomor 46962 MPKA HK 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19 pada perguruan tinggi. 23. Albert Effendi, konsep pembelajaran daring berbasis pendekatan ilmiah atau Jawa Tengah Sarnu Untung 2020. F. SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus corona. G. Surat Edaran Menteri PANRB nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja aparatur sipil negeri dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan instansi pemerintah. Ketiga, ketentuan pembelajaran daring. Ketentuan pembelajaran daring telah diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Surat Edaran nomor 4 tahun 2020 tentang batasan-batasan dalam pelaksanaan pembelajaran daring. Adapun batas-batasannya sebagai berikut. A. Siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum untuk kenaikan kelas. B. Pembelajaran dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai COVID-19. 4. Manfaat pembelajaran daring. Manfaat pembelajaran daring learning yang pertama dapat membangun komunikasi dan diskusi yang sangat efisien antara pendidik dengan peserta didik. Kedua, siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara peserta didik yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui pendidik. Ketiga, dapat memudahkan interaksi antara siswa guru dengan orang tua. Keempat, sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Kelima, pendidik dapat dengan mudah memberikan materi kepada peserta didik
berupa gambar dan video. Selain itu, peserta didik juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut. Keenam, dapat memudahkan pendidik membuat soal di mana saja dan kapan saja tanpa batas waktu. 5. Prinsip pembelajaran daring. Prinsip pembelajaran daring adalah terselenggaranya pembelajaran yang bermakna, yaitu proses pembelajaran yang berorientasi pada interaksi dan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran bukan terpaku pada pemberian tugas-tugas belajar kepada siswa. Tenaga pengajar yang diajar harus tersambung dalam proses pembelajaran daring. Yang keenam, media pembelajaran daring. Dalam pembelajaran daring, pendidik tidak dibatasi oleh aturan dalam memilih dan menggunakan media pembelajaran online yang akan digunakan. Namun, pendidik harus mengacu pada prinsip pembelajaran. Pandemi COVID-19. Wabah virus baru corona atau COVID-19 mulai terdiagnosis 1 Desember 2019 di Wuhan, Provinsi Hubei, RRC. Pada tanggal 25 Maret 2020, terinfeksi tercatat sebanyak 422.989 dan yang meninggal 18.916 orang, yang berarti tingkat kematiannya 4,4%. Sementara di Indonesia terinfeksi 790 dan meninggal 58 orang, yang berarti tingkat kematian 7,3%. Beberapa hari sebelum tercatat 9,3% tertinggi di dunia. Tapi problem COVID-19 ini yang sangat dikhawatirkan bukan kematiannya, tapi super cepat penyebarannya hampir ke seluruh negara-negara di dunia. Pandemi COVID-19 layaknya ledakan bom yang menghantam dunia dan menimbulkan kepanikan, ketakutan, dan tidak keberdayaan global yang sangat hebat. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan agar semua masyarakat tidak terpuruk dengan keadaan dan tetap melakukan aktivitas dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan. Pembelajaran online di masa pandemi pada semua jenjang pendidikan formal merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus COVID-19, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengharuskan belajar dari rumah. Proses pembelajaran yang dilakukan di rumah atau melalui daring sangat berdampak pada proses pembelajaran, proses penilaian, penurunan kualitas kelulusan, dan penurunan penilaian publik terhadap lulusan. Kendala pembelajaran daring. Perubahan pembelajaran dari tatap muka menjadi daring yang terjadi secara mendadak memunculkan berbagai macam respon dan kendala bagi dunia pendidikan di Indonesia. Tak terkecuali pendidik yang merupakan ujung tombak pendidikan yang langsung berhadapan peserta didik. Sejumlah pendidikan mengalami kendala ketika melaksanakan pembelajaran daring. Di antaranya terkendala dengan aplikasi pembelajaran, jaringan internet, dan gawai, pengelolaan pembelajaran, penilaian, dan pengawasan. Kendala yang dihadapi pendidik dalam menghadapi pembelajaran daring tentunya sangat banyak, mengingat ini adalah kegiatan mendadak yang tidak direncanakan dalam kurikulum. Beberapa pendidik yang melek teknologi tentu saja cepat memikirkan bagaimana melaksanakan kegiatan pembelajaran daring yang efektif, kognitif, dan psikomotorik sekaligus di rumah. Pembelajaran daring dirasa tidak menyenangkan bagi peserta didik. Mereka merasakan beberapa kendala seperti adanya gangguan sinyal pada saat pembelajaran berlangsung. Mereka merasa boros dikarenakan kuota yang cepat habis, sulit memahami materi yang disampaikan pendidik, dan mereka merasa kegiatan sosial mereka dengan teman-temannya terhambat. Mayoritas peserta didik merasa pembelajaran daring tidak efektif karena dalam praktiknya pendidik lebih dominan dalam pemberian. Sekian, terima kasih. Selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Bentuk penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.
Bersifat deskriptif karena tujuan penelitian ini memperoleh gambaran tentang persepsi mahasiswa terhadap proses pembelajaran daring. Kendala-kendala yang didapatkan ketika proses pembelajaran daring. Terdapat populasi dan sampel. Yang pertama ada populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Prodi Manajemen Angkatan 2020 Universitas Pancabakti Pontianak. Yang kedua ada sampel. Pengambilan sampel dan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dan pertimbangan tertentu. Sampel yang diambil peneliti hanya fokus pada mahasiswa angkatan 2020 dengan proses belajarnya dilakukan secara daring pada tahun ajaran 2020-2021. Pengambilan sampel dilakukan berdasarkan perwakilan dari masing-masing unit. Adapun jumlah sampel yang akan diambil penulis setengah dari jumlah populasi, yaitu sekitar 50 mahasiswa angkatan 2020. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yang di dalamnya terdapat angket. Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis angket tertutup, di mana pilihan jawabannya sudah tersedia. Hasil penelitian dan pembahasan. Penelitian ini telah dilakukan di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pancabakti dengan hasil penelitian sebagai berikut. 1. Analisis persepsi mahasiswa terhadap perkuliahan daring Universitas Pancabakti Pontianak. 2. Kendala-kendala dalam proses pembelajaran daring, yaitu jaringan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman terhadap materi pembelajaran, dan pengaruh kualitas gadget terhadap pembelajaran daring. Di sini bisa kita lihat ada 15 pertanyaan dan 50 responden dengan bobot sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa menurut persepsi mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19 termasuk dalam kategori kurang baik. Kendala yang terdapat dalam proses pembelajaran daring terdiri dari ketidakstabilan jaringan internet, pengaruh kualitas gadget, waktu belajar yang terbatas, serta kurangnya pemahaman mahasiswa terhadap materi Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan. Di antaranya, 1. Diharapkan pentingnya evaluasi mengenai persiapan belajar secara daring, baik itu dari pihak pendidik maupun dari pihak peserta didik. Karena perkuliahan secara daring yang diterapkan di tengah pandemi COVID-19 umumnya masih sulit dijalankan bagi peserta didik yang kurang memahami tentang teknologi. Yang kedua, bagi pendidik dan peserta didik, pentingnya motivasi dalam proses pembelajaran, bahan ajar, pelaksanaan, serta evaluasi permasalahan yang dihadapi oleh pendidik serta peserta didiknya. Guna meningkatkan pemahaman dalam pembelajaran daring, diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian dengan proses pembelajaran daring lebih lanjut menggunakan rumusan masalah yang lebih mendalam terkait dengan proses pembelajaran daring. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.